di mana ayat ini dari kita mendengar ayat kita sudah bisa menebak di mana seorang khatib, seorang bicara politik akan membicarakan tentang yadul yatim, tentang menyentuh anak yatim. Anak yatim merupakan suatu populasi yang ada di sekitar kita, yang harus kita salurkan sosialnya, yang harus kita kibarkan solidaritas kita. Akan tetapi ada beberapa masalah secara non empirik ataupun secara tidak kasat mata yang sama-sama kita rasakan ketika kita ingin menyalurkan solidaritas kita, ketika kita ingin mencurahkan sosial kita kepada anak yatim. Ada beberapa tekanan mental dan moral dalam pribadi kita sebagai muslim sehingga kita enggan dan tercegah secara pribadi untuk menyarankan menyalurkan perhatian kita kepada anak yatim. Ada beberapa perkara yang secara empirik kita tidak bisa menyadari itu sebagai tantangan bagi kita, ataupun kita dalam bahasa lebih jelasnya dalam menyentuh anak yatim ini ada tantangan yang harus kita pelajari, harus kita perhatikan sama-sama. Dalam konteks agama tidak ada perintah kepada wahai anak yatim minta-mintalah kepada orang Islam, wahai anak yatim mengemislah, wahai anak yatim pamrihlah kepada orang Islam. Tidak ada. Akan tetapi yang ada yaitu kita sebagai muslim harus menyentuh anak yatim. Dalam artian kata, anak yatim merupakan wadah kita beribadah. Anak yatim merupakan tempat kita menanam investasi untuk masa depan kita kelak. Tapi ada sesuatu yang harus kita sadari. Semua kita merasakan hal yang sama, tapi semua kita tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata yang sama. Kenapa? Karena itu dirasakan secara isi ataupun secara perasaan, namun tidak ada yang mengungkapkan secara kata-kata. Apa kendalanya? Ketika kita ingin menyentuh anak yatim, itu adalah suatu ideologi dasar yang sudah merayap dan menjamur di dalam masyarakat kita. Yang pertama, kita enggan menyentuh anak yatim karena anak yatim itu bandel. Yang kedua, kita enggan menyentuh anak yatim karena anak yatim itu menjengkelkan lain dan sebagainya. Ironisnya, ketika anak kita memiliki dua potongan kue di tangannya, begitu anak yatim melintas di hadapan kita, yang satunya kita sembunyikan dengan alasan biar tidak dirampas, biar tidak diambil sama anak yatim. Dan yang harus kita sadari sama-sama, semua kita menyadari di halaman desa kita, di kampung kita, semuanya mengalami hal yang sama, semuanya mengeluhkan. Bahasanya betul, anak yatim dikami-kami bila saatnya, anak yatimnya batal, anak yatimnya bergol, anak yatimnya wakil bergol, anak yatim wakil menang, anak yatim hal-hal yang lain yang negatif dengan anak yatim, berbandung dan yang tidak kesenangi dengan anak yatim. Padahal logikanya mana? Sidro manusia yang dekat dengan yatim, sidro manusia yang menikahi ayah dari umur bayi sampai umur 15 tahun. Na yatim bak syariat, na yatim bak hakikat. Mono yatim bak syariat dari umur ubi, dari umur siuro sampai umur 15 tahun, maka jid santuni anaknya. Jid kundah takoi menengahkan berbazar bertanya, ya Allah menunjuk bala tempat tamunya belum sedekah dan yatim sekian rupiah. Maka apabila tajuk anak yatim yang kabadek, sebuah yatim yang umur 15, 16 ataupun 17 tahun, maka tahu yang akan tunai. Tapi wajib kadang-kadang itu anak yatim yang mantan nanti kuomai, dan yang mantan bibi. Nah, ada yang ketika kita perhatikan yang lainnya, maka kita ilmu yang harus terpundak santuni yang mantan wajib santuni adalah anak yatim yang mantan di bawah umur balik. Dan secara hakikat yatim yang sebenarnya itu yaitu dari dikulah oleh Rasulullah, laisa yatim man ladzi tawafa abihi wa ummi, walakin al-yatim man ladzi hayatuhu dan ilmi. Bukanlah yatim yang kamu nikahi mak, yang kamu nikahi ayah, tetapi yang hakikat yatim dalam ilmu Allah adalah urun udip anak ilmi. Bahkan berubah anak ilmi katanya yatim. Fungsi ayah dalam kehidupan untuk melindungi dan membimbing, sedangkan
fungsi ibu adalah untuk memberikan kasih sayang. Akan tetapi dengan ilmu kita bisa mendapatkan dua-duanya sekaligus. Kita bisa mendapatkan bimbingan dan kita bisa merasakan kasih sayang orang tua dan kasih sayang Allah. Makanya tanpa ilmu kita tidak bisa membimbing hidup kita. Tanpa ilmu kita tidak bisa merasakan kasih sayang orang tua, apalagi kasih sayang Allah. Makanya secara hakikat, yatim yang hakikatnya adalah orang yang hidup di dunia ini tanpa ilmu, bukan yang orang tuanya sudah meninggal, bukan yang sudah ditinggalkan oleh ibunya. Ditinggal orang tua, kita masih bisa memompoh hidup kita. Yatim piatu masih bisa banting tulang kerja mengubah nasib yatim piatunya. Tetapi sekalipun kita hidup bersama orang tua seumur hidup kita, sepanjang hidup kita bersama orang tua, tapi ilmu agama, ilmu pendidikan, ilmu wawasan dan lain sebagainya untuk menyelamatkan hidup dan nasib kita, kita tidak memiliki apapun dalam diri kita. Ini yang dikatakan yatim secara hakikat. Kembali lagi dalam perspektif kehidupan kita terhadap sosial kita kepada anak yatim. Dan katanya ketika ada tandungi anak yatim, dia katanya ibu, dia katanya bapak, putra dia anak yatim yang berkat bunuh. Dia anak yatim menjengkelkan, dia anak yatim buta, dia anak yatim ubena akhlak-akhlak tercela yang baik dan menjadi penghalang kasih sayang katanya, menjadi penghalang katanya tidak mencintai dan berbagi sosial kepadanya. Pertanyaan, kenapa terjadi dalam diri kita? Padahal bahkan rumah dan nama haji, rumah dan ayah haji, orang yang rumahnya biasa macam ada baju nikah katanya buku, ada ihram makam berapa ada dia. Tapi menang meninggal haji, baru meninggal ya urunnya tak tinggi daripada muka haji. Baru meninggal mah urunnya tak bunci daripada bermanji. Pertanyaan, ada apa dengan diri muslim ketika berjumpa dengan anak yatim? Jawab, anak yatim wadah dan ladang tempat banyak beribadah. Maka rasa tak terima akhlak tercela, ubena sikap-sikap yang menjengkelkan, ubena sikap yang hanakan galak yang nambah anak yatim, yang merupakan sabuh tantangan bagi kedatangan Islam. Logika ini mana? Dum anak yatim batak, puman kena sortim sayang, dum anak yatim lagengan buka, puman kena urusan dunia, dum anak yatim lagengan buat segala macam akhlak tercela. Anak yatim lagengan akhlak tercela, puman kena urus kasih sayang, puman kena urus salurkan perhatian. Jangan sampai gara-gara anak yatim akhlak tercela hanali urus kasih sayang. Sama dengan ubena menuang put yang hanaga, menuang sabuk tabiat yang hanaga ba'an yatim yang padahal barosa dan naya biasa-biasa macam leh nujuh ayah, leh meninggal ayah, langsung berubah menuang tabiat dan akhlak yang putra teman yang nabaji nyangkut tantangan dengan dalam beribadah untuk berbagi sosial dan menyangkut anak yatim. Maka menyebabkan legatanya ketika kita ingin tasentuni anak yatim lebih-lebih daun para purogado, para purogado dari mari dan ingin kalian berulang kali sipol dijakrung ataupun sabuh baja ataupun sabuh rupiah. Apa salahnya kaitan rumah? Kadang menawan memang minta jopeng, kadang-kadang kanyo hana mangat perasaan ke minta jopeng ke udah. Karena siro anak yatim secara peranti harus ditumati kanyo. Tapi lagi kanyo ubena akhlak jika itu penghalang kepada beribadah. Maka tadi didik situ tasantuni di segala didik. Maka kanyo memiliki cara tersendiri dalam tasantuni ini. Minta jopeng dia di bawah, minta jopeng dia di bawah wifi, buruk itu maka ada budget mengangkati orang kalian, ada rupiah mengangkati orang kalian, ada jakrung karena minta rupiah, ada budget, ada jakrung, tak pasti dah masjid. Hanya mungkin dengan jakrung itu Prodaya, tidak kiri wadu, tidak kiri jakrung, hanya mungkin. Maka secara tidak langsung ketika bertanya memiliki cara tersendiri untuk berbagi sosial dengan yatim, nanti bertanya memiliki fitrah yang baik dalam berbagi antar sesama. Mungkin secara makna bulan Ramadan sangat luas. Makna bulan Ramadannya dengan puasa itu kita tengok
Dibanding gerah, mungkin memerlukan menahan puasa ditanya hantam gerah, punya beli lego bunyi, tapi menahan puasa dan tunjuk kalau betul betul biar. Maka dengan bulan puasanya nyok bentuk sosial secara pribadi, sosial secara masyarakat. Karena merubah dalam kitab Jauhar mau meminta betul-betul dan heboh golongan murid yang perhatikan anak yatim. Yang pertama urut satu ni anak yatim, yang kedua urut pertimbangan anak yatim, yang ketiga urut murid anak yatim. Yang pertama urut satu ni ibarat segala gajian duduk 20 ribu duduk ala kadar mampu. Segala gajian satu ni sirah yatim, segala gajian legongnya negara segera jaga kepada anak yatim ataupun lain-lain bentuk sebagai perhatian kepada sosial kepada anak yatim. Yang kedua urut pertimbangan yatim. Di mana urut pertimbangan yatim dia butuh pendidikan, disekolahkan, dia butuh pendidikan, disalurkan kepada tempat pendidikan. Anak yatim bangai untuk pendidikan iaitu kuah alif ba. Anak yatimnya bangai untuk pendidikan iaitu utama satu dua. Maka yang kedua iaitu urut murid anak yatim. Di mana urut murid anak yatim sakit berubat nak sehat. Anak yatim dia kebibu nak terawih. Maka secara keseluruhan ubena golongannya musapat bak sidrau urinan janda. Ubena golongannya musapat bak sidrau beragam yang kami ligai rumah yang nak berubah anu. Maka heboh pahala yang lebih dari Allah berhutang selang dengan bulan Uhud menyona di antara katanya yang memang tanya single parent yang nak anak yatim di rumah. Yang berkata kuat jajan pit bengah yang sebagai santunan, tapi bengah sebagai dapur timang anak yatim, dapur dewan yatim, tajuk sekolah yang sebagai dapur timang anak yatim. Heboh pahalanya tiba dan terima mereka. Maka hanya kesawah hal mustahil ketika awal tanya dalam surga ayat umi amanah dengan Rasulullah. Karena kepada Rasulullah ana wa man kafala yatim kana ma'i fil jannah. Menon kepada urang yang sebenarnya yatim lagi nang dalam surga. Tapi tapihnya sedikit. Putra tapi ini katanya hantubi katanya Bandung, katanya uragam yang nak yatim di rumah ataupun urinang yang dadanya tertimang anak di rumah. Single parent mereka mendapatkan tiga golongan tersebut secara sekaligus. Tetapi ketiga-tiganya mereka tidak akan mendapatkan apabila satu, mereka bermaksiat. Yang kedua, mereka meninggalkan kewajiban kepada Allah. Dan yang ketiga, sebelum suaminya almarhum masih ada dosa yang belum terampuni. Maka bagaimana? Mari kita benahi. Memang di sekitar kita anak-anak kita ataupun saudara-saudara kita yang di berbagai sosial. Mari urut raya, urut kau, marilah katakan senyuman adik-adik kita anak-anak kita. Alhamdulillah. Isi kajian menjadi sekian dari sekian banyak ribuan makna Ramadan. Urut pilih yaitu tentang